Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat-syarat sholat yang berupa at-thaharatu 'anin najasah, yaitu suci dari najis. Dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 21 cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid amin. Faslun wa min syurutis sholati at-thaharatu 'anin najasati fil badani. Di antara pasal ini menjelaskan di antara syarat-syaratnya sholat adalah thaharah, suci 'anin najasati dari najis. Najis tersebut bisa berada fil badani, bisa ada di badan, wasaubi bisa di pakaian, wal makani bisa ada di tempat, wal mahmuli bisa juga najis itu berada di barang yang kita bawa seperti sorban, songkok, barang yang kita bawa ya seperti tasbih mungkin ya, siwak atau sorban. Mungkin sorban masuk baju ya, atau barang yang dibawa kan, bukan ya, barang yang dibawa. Intinya barang yang dibawa ketika kita sholat itu juga harus bebas, harus suci, harus bersih dari najis. Badannya harus bersih dari najis, bajunya harus bersih dari najis. Tempat kita sholat pun harus bersih dari najis. Suci ya, bukan hanya bersih tapi suci dari najis. Karena yang bersih belum tentu suci kalau tidak disucikan secara tata cara yang ditentukan oleh hukum fikih, hukum syariat. Fa in laqahu najisun aw laqa siyabahu aw mahmulahu batalat sholatuhu. Kalau ada najis menimpa pada tubuhnya atau pada badannya atau pada bajunya, aw mahmulahu atau barang yang dibawanya, sorban kayak atau apa yang pokoknya dibawa ketika sholat, kok ada kotoran jatuh, tembelek, kotoran ayam, kotoran burung jatuh, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya, illa kecuali, ingat ya, kecuali ayul qiyahu halan, langsung dibuang. Misalnya pakai sorban nih, ternyata ada burung terbang, dia tembelek, kemudian ada tembelek, langsung aja itu sorbannya dibuang ya, seperti itu, maka tidak batal kalau langsung dibuang. Au yakuna ma'fuan anhu, atau najisnya itu berupa najis yang sudah dimakfu, sudah dimaafkan. Ya, contohnya apa? Kadami jurhihi, seperti darah dari lukanya orang tersebut. Misalnya nih, punya luka, ada darahnya. Kan pasti ada darahnya ya, yang namanya luka ya pasti ada darahnya. Itu dimakfu ya, dimaafkan. Berikutnya wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini. Sekarang cara menghilangkan najis atau membersihkan najis. Ketika ada najis maka itu harus wajib ya, terutama di sini khususnya najis-najis yang tidak dimakfu, lam yu'fa anhu. Itu harus biizalatin aini, harus kahanannya, harus barangnya itu dihilangkan. Kemudian min tokmin, berupa ain itu berupa tokmin, rasanya, launin, warnanya, rihin, baunya harus dihilangkan. Bil ma'ih, menggunakan air, al mutahhiri, yang mensucikan. Jadi kalau najisnya itu adalah najis yang tidak bisa dimakfu, maka al ainu atau bendanya itu harus betul-betul hilang, yang berupa apa? Terdiri dari rasa, warna, dan baunya. Dibersihkannya itu menggunakan air al mutahhiri, yang mensucikan. Karena ada air yang tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Air teh, air susu, air AC, air air ya pokoknya air yang tidak mutlak, yang berubah namanya sudah ya, karena campuran sesuatu seperti itu. Kalau air mutlak itu, air yang bisa dibuat suci itu adalah air mutlak, air yang yang belum ada batasan tertentu. Jadi air lah, contohnya air sumur. Meskipun ini ada namanya air sumur, tapi kalau sudah dipindah ke gelas jadi air gelas. Jadi maksudnya itu namanya belum nempel. Artinya ini masih betul-betul air biasa lah, belum diapa-apakan. Beda kan dengan air teh. Walaupun ditaruh di botol ya tetap teh, ditaruh di gelas ya teh, ditaruh di kendi ya teh. Beda dengan air sumur.
Air sumur kalau kita ambil tadi gelas jadi air gelas, tadi botol air botol, tadi galon jadi air galon, dan itu namanya ma'ul mutlak. Wal hukmiyatu bijaril ma'i. Sedangkan sekarang kita bahas najis. Najis itu ada dua, ada hukmi, ada kalau dalam kitab keterangan sebelumnya itu kan ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah, ada yang ketok moto, ada yang tidak ketok moto, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau najis itu sudah hukmiyah artinya tidak kelihatan, cuman hukumnya saja masih najis karena belum dibersihkan secara hukum fikih, maka cukup bijaril ma'i. Contohnya nih, ada kencing. Kemudian kencing itu dikeringkan dulu ya, dilap dengan kain atau tisu. Setelah betul-betul hilang, secara kasat mata sudah ada kencingnya. Namun itu masih najis karena belum dibersihkan secara tata cara yang benar. Maka caranya bijaril ma'i, cukup mengalirkan air saja. Dialirkan air ya. Makili ain. Jadi dialirkan air sudah beres. Itu kalau najis hukmi karena memang bendanya sudah habis, tidak ada. Kemudian di sini ada lagi najis yang kalbiyah. Jadi ada najis mukhaffafa, ada najis muwalladah. Yang mukhaffafa itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang kalbiyah ini najis yang dikarenakan anjing ya, najis yang yang berkaitan dengan anjing dan celeng. Ini adalah najis yang berat, maka itu harus dibasuh biwasliha sab'an, dibasuh 7 kali. Ihdahunna mamzujatun biturabi, harus dicampur dengan debu. Salah satu dari 7 basuh itu harus ada debunya, at-tahuri yang suci tentunya. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Terus begini, kalau misalkan disiram sampai beberapa kali kok belum hilang, maka yang dihitung itu adalah sampai hilangnya. Jadi kalau sudah hilang, maka itu dihitung 1. Misalkan disiram sampai 3 kali baru hilang, maka itu masih dianggap 1. Dianggap 1 basuhan, perlu ditambah lagi 6 kali. Jadi hitungan 1 itu kalau barangnya sudah bersih, sudah hilang. Jadi disiram kok sudah hilang, maka itu berarti sudah dihitung. Namun kalau disiram beberapa kali belum hilang, itu belum dihitung 1. Paham ya? Terus wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Dan disyaratkan juga kalau air yang digunakan untuk sesuci itu adalah sedikit, artinya tidak sampai 2 kulak, itu harus didatangkan. Artinya harus diambil dengan benda lain, disiramkan. Tidak boleh najisnya itu dicelupkan ke dalam. Kalau dicelupkan ke dalam, maka air tersebut akan jadi najis semua, seperti itu. Faslun utawi iku fasal wa min syuruti sholati iku setengah saking pira-pira sati salat atau haratu utawi sesuci ani najasati lagi najis fil badani dalam badan wa sabilan dhodhot wal makani lan nggonan wal mahmudan perkara ning gawa wa illa qalan senajan moko lamun lakon muni metuki hu ing wong najisun apa najis aula kota petuki apa najis ya bahu ing dototi wong aw mahmulahu ta ing perkara ning wong batalat moko batal salat apa salat wong illa angin ayul kiyen to muncalaken sapa wong hu ing najis halan ing dalem saknalika aw yakuna to ana apa najis makfuan iku den makfuan saking najis kadami jurhihi kaya ketinin lukane wong. Wajiban wajib izalatu najis apa ngilangi najis lam yufa kang ora den sepuro apa anu saking najis bizalatin aini kelawan ngilangake kahanani. Rupane mintok min saking rasa walaunin lan warna warihin lan ambu. Bil ma'i kelawan banyu al mutahhiri kang nyuciaken. Wal hukmiyatu utawi najis kang bangsa hukmiyah bijaril ma'i ku den suciaken kelawan miliaki banyu. Wal kalbiyah tu utawi najis kalbiyah biwasliha iku kelawan masuh najis kalbiyah sab'an kelawan ping 7 ihdahunna utawi salah siji sab'ah mamzujatun iku den campuri birabi kelawan debu tahuri kang suci. Wal muzilatu utawi kang ngilangake lil aini maring kahanan wa intadadat senajan wilangan apa muzilah wahidatun iku den itung siji. Wa yustaratu lan den syarataken wurudul ma'i apa tumekaken banyu ingkang dalam ono apa alma qalilan iku setitik. Faslun tining panika fasal wa min syuruti sholati ban panika setengah dari syarat salat atau haratu panikah
soceh ani najasati dari najis fil badan ini dalam badan wasaubiban angkuyan wal makani ban perkenangan wal mahmuliban barang sekibah fa illaqo maka manabih tatemuh huda orang najisun panapa najis aw laqo atau tatemuh siapa huda kalampina orang gila mahmulahu tabada barang sekibah orang gila atau musolli batalat maka betal salatuhu kenapa salat orang illa angin atau bakajaba ayul qiyah yanto muang angin muang basara orang budak najis halam kalaban sanaleka aw yakuna tababadah atau najis makfuan paling kae makfu anhu kenapa dari najis kadang menjurihi akatia darenah lo karena orang wajib izalatu najisin panapa ngilaki najis lam yukfa sete sapora anhu kenapa nama saking najis bizalatin ani kalaban ngilangaki kahanana min ropana dari rasah walau ban bernah warihin ban bau bil ma'i kelaban aing al mutahhiris yang nyuciaki wal hukmiyatu tining najis hukmiyah bijaril ma'i bani kacokok kelaban makili aing wal kalbiyatu tining najis kalbiyah biwa sedihah bani kakotui baco wanapa kalbiyah sab'an kelaban betong kaleh ihdahunna salah situ ngapetok mamzu jatun manika campuri dituropi kalaban abu atau huri sesoceh wal musilatu tining sing ngilangaki lil aini de kahanan najis kalbiyah la wa in ta'addadat senajan banyak wahidatun manika bitong situm wa yustaratu man isarataki urudul ma yang menapah madatang aing ingkana lamun bada menapah aing qalilan manika sakoni. Demikian penjelasan tentang syarat-syarat sholat yang berupa suci dari najis, baik yang hukmiyah, ainiyah, yang muhaffafah, yang kalbiyah. Bila ada bacaan makna atau keterangan yang benar, faqulillah, kalau ada yang salah wa nafsi, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.